Suara Kebenaran pada Senin, 4 Mei 2026 berjudul Nubuatan. Matius 1 ayat 22 hingga 23, demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernyataan dalam Injil Matius 1 ayat 22 dan 23 ini merupakan gaya penyampaian Matius yang sangat khas dan unik jika dibandingkan dengan tulisan di ketiga Injil lainnya. Dalam seluruh tulisannya, Matius menggunakan gaya penulisan seperti ini beberapa kali untuk menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus Kristus menggenapi sebuah nubuatan Perjanjian Lama, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dengan demikian, Matius ingin menyampaikan bahwa peristiwa kehadiran Tuhan Yesus tidak terjadi secara mendadak tanpa latar belakang, melainkan merupakan bagian dari rencana Allah yang telah dinyatakan sebelumnya. Allah memang memiliki hak prerogatif, tetapi Ia tidak menggunakannya secara sembarangan. Ada mekanisme, ada proses, dan ada latar belakang dari seluruh peristiwa. Allah setia pada ketetapannya sendiri. Sebagai bukti literasi kehadiran Tuhan Yesus, hal ini telah disampaikan sejak era Perjanjian Lama, yaitu dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pernyataan ini bukan sekadar mengandung pemaknaan teologis atau pernyataan ilahi, tetapi juga pernyataan eskatologis, yaitu nubuat tentang masa depan. Dalam bekerja, Allah selalu menetapkan dasar atau pijakan sebelum sesuatu dikerjakan. Allah memiliki semacam blueprint dari seluruh perencanaannya. Untuk itu, eksistensi atau keberadaan kita di atas muka bumi ini pun tidak luput dari perencanaan Allah yang bijaksana. Setiap orang percaya perlu menemukan alasan mengapa ia ada di dunia ini. Apa tujuan dan maksud Allah atas hidupnya? Jika Allah telah merancang kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, maka keberadaan kita pun di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari perencanaan Allah. Dengan demikian, saudaraku, kita perlu menyadari bahwa kehadiran kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, bukan sekadar iseng, apalagi kecelakaan. Kehadiran kita telah dirancang oleh Allah, pemilik langit dan bumi, serta seluruh jagat raya. Oleh karena itu, hargailah kehidupan ini dengan cara hidup yang benar di hadapannya. Matius melihat melalui perantaraan Roh Kudus bahwa teks dalam kitab Yesaya ada sebuah bayangan yang menemukan substansinya dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Immanuel adalah gelar, fungsi, atau tugas yang disematkan kepada Tuhan Yesus dalam karya penyelamatan manusia. Ia bukan hanya beserta, tetapi juga hadir, menolong, mendukung,
dan tinggal di antara kita. Orang-orang percaya seharusnya tidak lagi merasa kekurangan apapun dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sebab yang paling dibutuhkan manusia adalah Allah yang senantiasa menyertai tanpa pernah meninggalkan, yang senantiasa menolong tanpa pernah melupakan. Pada awal tulisan Matius, Yesus Kristus dan diidentifikasikan sebagai Immanuel. Dan pada akhir tulisannya pun Matius menegaskan hal yang sama. Dalam Injil Matius 28 ayat 20 tertulis, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, termasuk dalam hal penyertaannya. Sejak awal kehadiran kita di dalam dunia ini hingga kita meninggalkannya nanti, Allah beserta kita. Apapun musim hidup kita, Ia telah ada di sana. Di tengah pergumulan, permasalahan, dan prahara kehidupan, Allah tetap hadir dan tidak pernah meninggalkan. Yohanes 20 ayat 29 berkata, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan Yesus adalah penggenapan dari seluruh isi kitab Taurat dan para nabi. Ia adalah nubuatan yang telah dinantikan itu. Dengarkanlah Dia. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.